Halo semuanya, selamat datang di video tugas praktik 2 pengembangan perpustakaan digital. Pada video kali ini, kita akan melakukan praktik pengelolaan perpustakaan menggunakan SLIN 9 Boolean. Langkah-langkah yang akan kita lakukan meliputi input koleksi buku cetak dan digital, pencarian koleksi buku melalui Opac, pengeditan metadata, hingga proses ekspor dan impor metadata. Pertama-tama, yang harus kita lakukan itu buka dulu XAMPP Control Panel untuk mengaktifkan XAMPP-nya. Kita cari dulu di sini XAMPP Control Panel. Lalu kita aktifkan Apache dan MySQL. Kita klik Start. Yang 3 di bawah ini tidak perlu ya. Jika sudah hijau, itu artinya XAMPP sudah bisa berjalan. Setelah itu, kita buka browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu di sini kita ketikkan localhost / dan nama database yang pernah kita buat sebelumnya, yaitu perpus. Ini langsung ke login ya. Kita coba dulu, jangan langsung login. Kita cari. Nah, di sini akan muncul laman perpustakaan saya, yaitu Afnapa. Setelah terbuka, setelah itu kita login admin. Caranya itu kita klik dulu menu informasi, lalu di sini di alamat webnya link infonya diganti jadi login. Nah, lalu kita login dengan akun admin. Nah, inilah tampilan dari akun admin SLIN 9 Boolean. Di sini kita akan menginput minimal 10 judul koleksi buku cetak dan minimal 3 koleksi buku digital. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan data koleksi buku yang akan saya inputkan di sini, supaya sekarang kita bisa langsung menginputnya. Di sini saya akan menginput koleksi buku materi pokok atau BMP dari IT. Nah, di sini saya sudah mengumpulkannya ya. Ada produksi bahan pembelajaran berbasis online, sistem informasi manajemen proyek, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga sudah mengelompokkannya dalam Excel, judul bukunya, pengarangnya, edisi dan pencetakan, ISBN, penerbit, dan lain sebagainya. Juga saya menyiapkan cover BMP-nya untuk nanti kita unggah di bibliografi. Bagaimana cara menginputnya? Caranya, pertama-tama kita masuk dulu ke menu bibliografi. Nah, di sini masih kosong ya, karena saya belum pernah menginput. Nah, lalu kita pilih tambah bibliografi baru. Mau di sini boleh, atau di sini juga boleh. Tambah. Setelah itu, di sini kita akan mengisi data bibliografi sesuai standar ISBD. Mulai dari judul buku, nama pengarang, edisi, GMD, penerbit, sampai pengaturan mau disembunyikan di Opac atau tidak, dan mau dipromosikan atau tidak. Oke, kita lanjut. Kita isi dulu judul bukunya. Di sini saya akan menginput dulu buku produksi bahan pembelajaran berbasis online. Nah, di sini lengkap ya. Ada nama pengarang, judulnya, edisi, ISBN. Kita masukkan dulu nama pengarang, judulnya produksi bahan pembelajaran berbasis online. Di sini aja. Judul utama koleksi. Lalu pengarangnya kita tambah data pengarang. Di sini kita kopikan ya, nama pengarangnya ini Bapak Dr. Septriana, tapi di sini kita pakai nama saja ya, tidak pakai gelarnya. Nah, di sini kita pilih nama orang, atau kalau misal pengarangnya itu sebuah kelompok, komunitas, atau organisasi, kita bisa pilih pada organisasi. Tapi karena ini hanya satu orang, berarti kita pilih
pengarang utama. Atau kita bisa juga menambahkan produser atau ilustrator, tapi karena ini adalah pengarangnya, penulisnya kita pilih pengarang utama. Kalau sudah, kita sisipkan dalam bibliografi. Kita lanjut, pernyataan tanggung jawab itu kita isi sumber utama informasi untuk memperlihatkan siapa yang menulis, menyusun, membuat ilustrasi atau berkontribusi dengan cara apapun. Kita pilih, kita tuliskan saja, samakan saja sama pengarang. Untuk edisi 1 cetakan 5. Kita salin info detail spesifik, kita lewat saja. Pembuatan nomor eksemplar kita lewat saja. Untuk GMD-nya kita pilih teks, tipe isi dan tipe media. Untuk tipe isi, tipe media, dan tipe pembawa kita kosongkan dulu. Kalau terbit kita kosongkan juga. Nah, ISBN atau ISSN. ISBN-nya kita copy. Penerbitnya Universitas Terbuka. Tahun terbit, kita lihat lagi di sini, tahun terbitnya 2025. Tempat terbit itu, kota itu dari Tangerang Selatan ya, jadi kotanya Tangerang Selatan. Kemudian deskripsi fisik. Deskripsi fisik itu berisi deskripsi fisik publikasi seperti lebar, tinggi, dan jumlah halaman, dan lain-lain. Di sini, nah kita kopikan. Oke, kita kosongkan saja. Lalu klasifikasi. Klasifikasi itu di sini nomor klasifikasinya. Kita copy, lalu masukkan di sini. Nah, untuk nomor panggil itu biasanya terdiri dari nomor klasifikasi, jadi udah otomatis ya. Kemudian ditambah 3 huruf pertama nama belakang pengarang menggunakan huruf besar. Nah, nama belakangnya di sini kan Cepi Riana, berarti kita ambil di nama belakangnya 3 huruf yaitu RI dengan menggunakan nama huruf kapital RI. Kemudian ditambah 1 huruf kecil judul buku, karena ini judul bukunya adalah produksi bahan pembelajaran berbasis online, berarti kita tambah 1 huruf dengan huruf kecil P. Kenapa harus nama belakang pengarang? Karena aturan standar perpustakaan dunia menggunakan nama belakang penulis sebagai penentu alfabetis. Tetapi jika namanya memiliki 1 kata seperti Soekarno, maka yang diambil adalah 3 huruf pertama dari nama itu sendiri. Oke, kita lanjut. Subjek. Subjeknya itu di sini kita ketahui ya. Subjek itu ada 2 di sini. Kita tambahkan subjek, copy, tambah subjek, kita masukkan dulu satu-satu ya. Sebentar. Subjeknya produksi bahan pembelajaran berbasis online. Topiknya itu apa ya? Kita pilih topik saja. Pertama, kalau sudah kita sisipkan, lalu tambah lagi yang kedua.
Yang kedua ini production of online learning materials. Kita pilih topik utama, lalu kita sisipkan. Nah, subjeknya sudah, lalu kita lanjut bahasa Indonesia saja. Untuk abstrak atau catatan. Nah, ini biasanya diisi dengan yang ada pada cover belakang WMP ya. Kalau kita mau isi, kita bisa cari di RBV. Nah, sebagai contoh ya, kita masukkan satu saja. RBV, kita login dulu RBV. Nah, di sini kita cari modul produksi bahan pembelajaran berbasis online. Di sini saya jurusan Teknik. Produksi bahan pembelajaran berbasis online. Kita pilih. Nah, di sini ini adalah catatan ya. Catatan atau kayak tadi di sini disebutnya abstrak atau catatan. Ya. Sebagai contoh, di sini kita kopikan dulu. Ini biasanya ada di belakang cover BMP. Nah, sudah. Lalu kita unggah gambar sampulnya. Di sini kita bisa unggah berkas atau bisa gunakan layanan DuckDuckGo. Kita pilih saja ya dari sini. Karena saya sudah menyiapkan sebelumnya. Ini ya. Produksi bahan pembelajaran berbasis online. Nah, kalau sudah, lanjut lampiran berkas. Tidak ya, karena ini buku cetak. Kalau nanti buku digital, kita tambahkan di sini lampiran berkasnya. Lalu sembunyikan di Opach, kita tunjukkan saja. Promosikan ke beranda, ya, kita promosikan saja. Sudah. Lalu kalau sudah selesai ini kita isi, kita pilih simpan. Nah, jika kita misal kita terdapat kesalahan atau ada data yang belum lengkap, kita dapat memanfaatkan fitur sunting di sini, sunting atau edit. Misal di sini kita klik tombol sunting pada judul buku yang diinginkan, lalu kita bisa membenahi data yang perlu diperbaiki. Nah, kebetulan setelah data bibliografi tersimpan, langkah penting selanjutnya adalah menambahkan eksemplar. Nah, karena tadi kita dilewat ya yang ini, kita belum menambahkan eksemplar, kita tambahkan sekarang saja. Caranya kita tambah eksemplar baru, kita klik. Lalu kita di sini masukkan kode eksemplarnya. Misalkan kode eksemplar yang saya buat itu di sini 202601-1. Kita masukkan dulu. Jadi tersedia nomor panggilnya ini. Kode inventaris biasanya diambil dari depannya doang, kode eksemplar. Selanjutnya untuk lokasi kita pilih My Library. Lokasi rak. Nah, lokasi rak itu kita lihat dari nomor panggilnya atau nomor klasifikasi. Yang depan ini kan 371, berarti lokasi raknya itu 300. Kenapa bisa 300? Karena penomoran dalam sistem klasifikasi perpustakaan atau DDC itu berbasis 3 angka digit ya. Tipe koleksi kita pilih textbook, 100 eksemplar tersedia. Nah, ini kita lewat saja, lalu simpan. Nah, kalau sudah, kita simpan, kita perbarui. Nah, di sini kita baru menginput satu buku. Kemudian kita tambah lagi di sini. Yang kedua, kita lanjut ke apa ya? Pengembangan perpustakaan digital.
ikutkan lagi judul utama. Lalu di sini kita tambah data pengarang. Kita kopikan nama pengarangnya. Gelarnya kita hapus. Kita pilih nama orang, pengarang utama. Lalu kita sisipkan. Kita lanjut pernyataan tanggung jawab. Kita samakan saja seperti nama pengarang. Lalu edisi 1 cetakan 3. Kita pas di sini. Info detail spesifik kita lihat saja. Pembuatan nomor eksemplar kita lihat saja nanti dilakukan terakhir. IMD-nya itu kita pilih teks. Kalau tipe media kita pilih saja teks. Samakan sama kayak IMD. Lalu ISBN. Universitas Terbuka. Tahun terbit 2005. Tempat terbit Tangerang Selatan. Deskripsi fisiknya berisi data tinggi animal halaman. Kita berikan lagi di sini. Judul seri kita buat. Klasifikasi. Di sini nama klasifikasinya. Untuk nomor panggilnya itu karena ini satu kata ya, kita ambil berarti ARW dan pakai huruf besar. Lalu ditambah satu huruf judul buku yaitu kecil ya, menggunakan huruf kecil. Kemudian kita isikan subjek. Yang pertama subjeknya itu perpustakaan digital. Terus subjek, topik, tamat, kita samakan saja, lalu kita sisipkan. Kita pilih lagi subjek yang kedua, yaitu versi Inggrisnya Digital Library. Topik utama lalu kita sisipkan. Kalau sudah bahasa Indonesia abstrak atau catatan, kita bisa cari di sini ya. Pengembangan perpustakaan digital. Nah ini ya. Nah kita kopikan catatannya. Ini sebenarnya bisa juga dilewat ya. Karena ini di BMT itu ada kata catatannya, kita isi saja. Lalu gambar sampul covernya kita cari. Ini lampiran berkas kita lewat, sembunyikan, kita tunjukkan, promosikan. Setelah itu kita simpan. Lalu kita tambahkan eksemplar. Kita sunting, lalu tambah eksemplar. Kenapa kita harus tambah eksemplar? Karena kalau belum ditambah eksemplar itu nanti di sini tuh belum tersedia, tidak ada. Nah kalau ini kan tadi kita sudah tambah eksemplarnya 1, jadi tersedia 1. Kalau tidak tersedia nanti di halaman OPAS itu ada tulisan tidak tersedia.
Kalau ini kan ada satu, jadi tulisannya tersedia. Kita lanjut sunting. Kita lanjut sunting. Eksemplar. Nah, di sini untuk kode eksemplar dari buku pengembangan perpustakaan digital itu lalu untuk kode inventarisnya itu berupa 6 angka di depan dari kode eksemplar. Ini adalah nomor inventarisnya. Lalu untuk lokasinya, untuk lokasi raknya itu di sini 25 ya. 25 itu kalau menurutkan sistem klasifikasi perpustakaan itu terdapat pada rak 000. Atau spesifiknya itu ada subrak 020 ya, 25. Jadi di subrak 20. Kita lanjut ke koleksi textbook, status eksemplar tersedia. Lalu kita simpan. Jika sudah, kita perbarui. Nah, di sini sudah ada ya salinannya satu. Nah, kita harus melakukan proses ini untuk menginput sebanyak minimal 10 judul buku cetak secara manual. Atau kita bisa juga menggunakan fitur import secara massal yang akan dibahas di tahap selanjutnya. Nah, sementara kita inputkan dulu buku cetak dulu ya. Kita lanjut untuk menginput koleksi buku digital atau e-book. Nah, prosesnya sama. Di sini kita tambah bibliografi baru. Kita cari di sini data koleksi e-book. Judul bukunya di sini terdapat 4 judul buku digital. Yang pertama ini kita inputkan. Lalu untuk pengarangnya nama orang dan pengarang utama kita sisipkan. Lalu pernyataan tanggung jawab kita samakan saja. Untuk edisi cetakan pertama. Info detail spesifik kita lewat saja. GMD-nya teks, tipe isi kita pilih teks media, tipe pembawa kalau terbit kita lewat saja. Kemudian ISBN lalu untuk penerbitnya itu Pusat Pembukaan Kementerian Kemendikbudristek. Kemudian tahun terbit 2022. Tempat terbit di Jaksel. Selatan, maaf. Deskripsi fisik ini ya, kita copy. Judul seri kita lewat, klasifikasi tidak disebutkan dalam dokumen, nomor panggil juga tidak ada, berarti kita lewat saja. Kita langsung ke subjeknya ini tentang apa ya, literasi finansial, sikap bijak terhadap uang menabung dan kewirausahaan. Kita samakan saja topik dan pertama kita sisipkan. Lalu untuk bahasa Indonesia, abstrak atau catatan
pilih berkasnya. Ini boleh satu boleh dua. Ini kita masukkan kemudian kita atur apa kita bisa memilih publik atau tidak bisa pakai misalnya tapi di sini kita pilih saja publik. Kita ada di beberapa lalu kita lanjut lanjut kita akan mengatur data koleksinya. Kita akan penting tapi kode inventaris kita ambil di nama angka di kode kemudian lokasinya di highlight lokasi kita lalu kita simpan kita terbalik kita cek di sini. Nah, ini adalah ini betul. Ini betul kita ada ini betul. Kita lanjut tambah selesai. Untuk penginputan buku digital atau e-book ini sudah ada 4 ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan lanjut pada penginputan buku secara massal. Caranya kita pilih submenu ekspor data biblio. Di sini ya kita lihat bahwa di sini ada ekspor data biblio. Kita klik. Nah, di sini kita akan mengekspor buku data dalam bentuk format CSV. Kita isi dulu, tentukan pemisah ruas. Biasanya koma atau titik koma bergantung dengan setelan default system. Kalau di saya itu pakai titik koma. Untuk batas akhir ruas kita samakan. Tambah nama kolom di baris pertama. Ya, sudah kita ekspor sekarang. Di sini sudah terdownload. Lalu kita buka file. Selanjutnya kita perlu mengkopikan data buku yang saya punya sebelumnya ke dalam format CSV ini. Hasil yang ekspor tadi. Nah, di sini ini adalah daftar buku saya. Untuk buku kita sudah selesai. Nah, untuk buku cetak
yang belum diinput itu dari sini kita copy, lalu kita tempel di format CSV. Nah, pada item kode kita harus beri kurung. Nah, jika sudah selesai kita mengcopy paste data videonya, selanjutnya kita simpan. Nah, jika sudah selesai kita mengcopy paste data videonya, selanjutnya kita simpan. Kita simpan. Nah, di sini kita masukkan berkas yang akan diimpor. Nah, ini. Lalu kita pastikan pemisah ruasnya titik koma. Number of records kita samakan 0. Mulai dari cantuman, kita jangan mulai dari cantuman ke 1 ya, karena baris pertama itu adalah nama kolom. Jika dilihat di sini, baris pertama itu nama kolom, baris kedua 3, 4, 5, 6, dan 7 ini adalah buku yang sudah kita import. Kalau kita mengimpornya lagi maka akan menjadi double. Jadi untuk cantuman kita mulai dari baris ke-8. Kita pilih ya, lalu klik proses. Setelah itu kita cek dulu koleksi bukunya yang sudah masuk. Kalau sudah, kita klik import. Setelah itu kita cek koleksi buku yang sudah tadi kita import di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini ada judul buku dan nama penulisnya. Judul buku dan nama penulisnya. Nah, ini sebagian sudah ada yang saya edit dan tambahkan cover. Kemudian koleksi yang sudah kita input ini bisa kita akses di halaman depan atau attach. Nah, di halaman attach ini atau halaman depan
pengunjung atau pemustaka dapat melihat koleksi buku yang ada di perpustakaan online. Nah, untuk fitur pencariannya, di sini kita bisa mencari berdasarkan judul. Kita bisa klik di sini ya, pencarian spesifik. Kita pilih mau cari berdasarkan judul, pengarang atau tahun terbit. Di sini saya ingin mencari buku dengan judul Pengembangan Perpustakaan Digital. Kita cari. Nah, di sini buku pengembangan perpustakaan digital, ini abstraknya atau catatan. Ketersediaannya di sini ada satu. Ini bibliografinya. Tidak ada lampiran berkas ya, karena ini buku cetak. Kemudian kita bisa mencari lagi berdasarkan misal pengarang. Di sini saya ingin mencari buku karangan atau hasil tulisan C.P. Riven. Kita cari. Nah, di sini muncul ya buku produksi bahan pembelajaran online yang ditulis oleh C.P. Riven. Tersedia satu item. Kemudian misal di sini saya ingin mencari e-book ya, e-book yang terbit di tahun 2022. Nah, ini adalah buku yang terbit pada tahun 2022. Nah, tapi di sini kita bisa juga menggunakan fitur pencarian ini. Saya kan mau mencari e-book. Jadi di sini kan ada lampiran PDF-nya, kita klik. Nah, di sini akan otomatis muncul buku-buku yang ada lampirannya. Misal di sini saya mau membaca buku ini, kita klik. Nah, di sini ada abstraknya, bukunya tersedia. Nah, karena ini buku digital, jadi di sini ada lampiran berkasnya. Kita bisa membacanya langsung. Kita klik, kita gulir saja ke bawah atau di perbesar. Kita bisa membacanya langsung. Nah, ini untuk e-book. Sama halnya juga dengan e-book yang lain. Petunjuk tugas yang terakhir yaitu untuk tujuan preservasi dan interoperabilitas data, kita perlu melakukan ekspor dan import metadata dalam format JSON atau MAX XML. Tujuan ekspor dan import data JSON atau MAX XML ini adalah untuk melakukan pertukaran metadata bibliografi antar perpustakaan atau migrasi sistem menggunakan standar skema XML internasional agar data dapat terbaca secara akurat oleh berbagai perangkat lunak manajemen perpustakaan. Bagaimana cara ekspor data MAX-nya? Yang pertama kita pilih menu ekspor data MAX di sini, klik. Lalu kita pilih data yang mau diekspor. Kalau mau ekspor semua kita pilih tanda semua, atau kalau misal hanya beberapa kita bisa mau 5 saja yang mau diekspor, kita tandai. Nah, sesudah itu kita klik tambahkan dalam antrian ekspor. Kita klik OK. Lalu di sini kita pilih ekspor sekaligus. Nah, kemudian kita atur pengaturan ekspornya. Di sini kita pilih jenis ekspornya MAX XML saja. Kalau sudah kita pilih ini sama saja. Kalau sudah kita klik ekspor sekarang. Ini adalah bentuk data ekspor MAX dalam format XML. Di sini terdapat record, data file, zip file, dan lain-lain. Jika ada
Kalau muncul seperti ini, tandanya sudah berhasil. Kemudian selanjutnya kita akan impor data mask XML. Nah, kita akan impor data yang tadi sudah diekspor ya. Kita masukkan di sini, ini ya. Nah, kalau sudah kita import, nah proses impornya sudah selesai. Tadi ada sedikit jeda. Sekarang kita cek pada daftar bibliografi. Dan beginilah tampilannya. Salinannya tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena file mask XML umumnya hanya membawa data bibliografi judul, pengarang, penerbit, dan semacamnya. Jadi seringkali nomor barcode atau kode eksemplar tidak ikut terbawa secara otomatis melalui standar mask XML. Setelah import berhasil, sebaiknya kita cek salah satu judul buku dan pastikan apakah item kodenya sudah terisi atau belum. Jika belum, maka perlu menambahkan eksemplar. Jadi kita tambahkannya secara manual agar buku-buku ini dapat dipinjamkan. Demikianlah video tutorial tugas praktik 2 pengembangan perpustakaan digital. Kita telah berhasil menginput koleksi cetak dan digital, memanfaatkan fitur attach, jumping metadata secara standar, serta mengekspor dan mengimpor metadata. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.